Selamat pagi sahabat terkasih. Kali ini kami berkunjung di kediamannya, saya manggilnya Mbak Agnes karena beliau aktivis berbagai macam kegiatan, lalu usianya juga sudah lumayan banyak. Nanti beliau akan menjelaskan tentang kegiatannya yang terkait dengan tanaman. Apakah beliau ini dulu memang sejak kecil menggemari tanaman, ataukah baru sekarang, apalagi yang terkait dengan anggur yang mungkin baru sekitar 2-3 tahun terakhir lah menjadi booming anggur. Nah, anggur sendiri kan kita masih impor, baik buahnya, baik bibitnya masih impor. Nah, nanti Mbak Agnes memperkenalkan diri, backgroundnya seperti apa, lalu kenapa juga menggemari tanaman. Mbak Agnes, selamat pagi. Selamat pagi Pak Damianus. Iya, kita ini hari mau bincang-bincang tentang tanaman di tengah kota. Siap. Nah, di Jakarta ini kan yang namanya tanaman kan menjadi istimewa, menjadi kebutuhan utama untuk memperbaiki udara. Ya. Nah, tentang kecintaan Mbak Agnes terhadap tanaman, lalu belakangan ini tentang anggur, itu seperti apa, Mbak? Sebenarnya saya mulai senang berkebun itu dari dulu ya, artinya punya rumah di depan itu ada halaman sedikit, saya tanam bunga atau tanaman hias, kemudian ada sedikit 1-2 macam buah. Jadi sejak dari dulu, tapi saya memang tidak mendalami dengan ahli apa sih berkebun itu seperti apa. Pokoknya semuanya alami apa adanya. Oh. Tapi mulai 10 tahun yang lalu, pada saat saya menyadari bahwa sebenarnya kita harus lebih concern terhadap lingkungan hidup kita, kemudian apa saja yang harus kita makan. Intinya adalah saya ingin hidup sehat. Jadi saya mulai 10 tahun yang lalu dengan berhidroponik. Nah, dulu kalau 10 tahun yang lalu di sini semua banyak pipa-pipa yang terpasang untuk menanam sayuran hidroponik. Oh, di kebun ini? Iya, di sini. Jadi di balkon, kemudian di sini saya tanam hidroponik. Karena saya pikir saya ingin mengkonsumsi makanan yang betul-betul tahu sumbernya dari mana. Apalagi saat itu saya membaca informasi ternyata sayur-sayuran itu banyak sekali menggunakan pestisida. Akhirnya saya menanam sendiri dan belajar otodidak, memasang panggil tukang, kemudian saya menanam. Nah, dari situ akhirnya jadi insinyur juga. Enggak lah, insinyur abal-abal. Nah, kemudian saya senang dengan itu dan mencoba menularkan kepada teman-teman untuk berhidroponik. Kira-kira 7 tahun yang lalu saya kan sering ke Garut ya. Garut itu adalah kampung halaman saya. Nah, di sana saya kebetulan mendapatkan lahan untuk dibeli nih ceritanya. Berapa hektar, Mbak? Kurang lebih hampir 1 hektar. Nah, saat itu saya mulai berkebun di sana. Berkebun dan beralih kepada organik ya. Bukan lagi hidroponik karena memang lahannya sangat luas. Jadi sebagian saya tanamin sawah. Dan kebetulan tanah yang saya beli itu sudah banyak sekali buah-buahan yang ada. Jadi buah-buahan yang sudah pohonnya tuh sudah tua, ada 35 tahun, alpukat, nangka dan lain-lain, ada durian juga. Nah, kemudian saya tambahkan dengan sayur organik. Tapi karena lahannya cukup luas, saya juga kebingungan pada saat panen pertama itu mau diapakan gitu. Akhirnya diapakan? Saya bagikan. Gratis? Gratis. Baik hati. Saya bagikan ke teman-teman, ke tetangga, ke semuanya. Lalu saya mulai berpikir harus ada sesuatu yang saya jalankan di kebun ini yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kemudian saya mulai mengundang pelajar di sana. Pelajar? Ya, anak-anak sekolah? Anak-anak sekolah, murid-murid. SMP, SMA? Mulai dari TK sampai SMP. Waktu itu, mulai dari TK sampai SMP. Kemudian saya undang, saya berikan surat ke seluruh sekolah yang ada di Garut, khususnya SD dan TK, untuk datang berkunjung dan melakukan pelatihan di kebun, gratis loh. Itu pelatihan tentang tanaman? Pelatihan tentang gardening. Jadi intinya adalah saya ingin supaya anak-anak generasi muda ke depan ini belajar juga, 1, mencintai lingkungan, kemudian 2, tahu mengenai bagaimana sih sayur yang kita makan itu mulai dari kita tanam sampai kita rawat sampai dengan kita panen.
Itu baru sayurnya. Itu sayur. Sebenarnya yang kita pelatihan adalah menanam sayur dan intinya adalah menyemai, kemudian merawat, mencintai dan menyukai sayur karena biasanya anak-anak itu kan agak sulit ya. Nah, untuk ketika panen, Mbak, kan ini kan didikan ya. Ketika panen diapakan mereka? Masih ikut memanen? Oh, mereka manen. Jadi saya mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir. Jadi dimulai dengan pertama menyemai biji, kemudian juga mereka melakukan penyiraman. Mereka melakukan nanam juga, nanam di tanah karena kita sudah siapkan juga bibit-bibit yang siap untuk ditanam di tanah. Kemudian bagaimana cara menyiram, kemudian juga panen yang nanti mereka bawa pulang ke rumah sayurnya. Dan di sana juga dicicipin. Jadi semua sayuran yang ada kita Jadi kayak kemah lah ya, kayak berkemah ya? Enggak, karena hanya 1,5 jam, 2,5 jam lah, 2,5 jam. Jadi pagi hari aja itu pun sebenarnya di sela-sela aktivitas sekolah. Jadi mereka siapkan hari, kemudian mereka berkunjung ke kebun, kemudian kita bergembira ya. Sebenarnya konsepnya adalah bergembira sambil belajar sambil bergembira juga. Dan mereka senang ya, mereka sangat senang. Kita juga buatkan itu juga smoothies ya, smoothies yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran. Nah dari situ mereka menyadari, oh ternyata sayur itu enak, ternyata menyegarkan. Kemudian juga mereka menyampaikan kepada ibunya bahwa ternyata diajarkan dengan susu, sayur dan buah-buahan menjadi minuman yang sehat buat mereka. Dampaknya Mbak Agnes, terhadap dari anak-anak itu dampaknya seperti apa? Kan itu kan mesti melibatkan orang tua juga, harus tahu kan? Iya, orang tuanya tahu dan beberapa orang tua ingin ikut datang gitu ya, sudah nggak apa-apa. Saya bikin pelatihan juga buat ibu-ibu sebenarnya di Garut ya. Apa itu pelatihan? Sama prinsipnya sama, bahkan lebih menegaskan bahwa ya udah jangan jajan yang enggak gitu. Jadi dari budget keluarga yang ada itu mendingan kita alokasikan untuk memilih makanan yang sehat untuk anak-anak. Di antaranya adalah sayur. Kenapa sayuran? Karena semua mineral yang ada terkandung itu di dalam sayur. Mineral yang kita butuhkan untuk tubuh itu adanya itu di sayuran. Mbak, ini kan namanya kan pelatihan, diarahkan menjadi apa namanya, menjadi kewirausahaan nggak yang ibu-ibu yang sudah dewasa itu? Yang ibu-ibu ya karena mereka sebenarnya sudah punya pekerjaan masing-masing ya. Kalau menuju kepada kewirausahaan dalam pertanian kan harusnya mereka punya lahan dan sebagainya, mungkin itu agak sulit juga. Tapi di sana kan sebenarnya daerah pertanian di Garut itu dan di belakang lahan kebun itu sebenarnya sejauh mata memandang itu sawah. Nah jadi memang sudah banyak petani-petani yang ada di sekeliling situ. Hanya mungkin yang perlu kita tegaskan itu bahayanya pestisida, penggunaan pupuk kimia, itu yang lebih saya arahkan buat yang lebih dewasa. Gitu. Sebagai guru praktek lapangan, apa yang Mbak Agnes peroleh dari kegiatan ini? Tentunya ini ya, tentunya kepuasan batin ya, karena sebenarnya background saya dulu juga mengajar. Kalau dulu waktu di Jakarta tahun 96 sampai dengan 2004 saya punya kursus bahasa Inggris dan saya punya 300 murid. Jadi ada basic bahwa dengan memberikan sesuatu kepada orang lain ya, khususnya dalam mendidik lah atau mengarahkan, ya ada kepuasan batin yang mungkin tidak bisa dibeli dengan uang ya. Nilainya itu kan tidak sulit untuk dibandingkan dengan material gitu. Jadi saya ada kepuasan batin di mana saya juga senang pada saat mereka bergembira di kebun. Kemudian pada saat mereka pulang itu saya terharu sekali karena mereka tuh ternyata betul-betul senang banget sampai dada-dada ke saya itu bagaimana ya dengan luapan emosi yang Ibu Agnes sampai jumpa lagi, kami mau datang lagi ke sini setiap bulan boleh nggak? Nah seperti itu yang tentu menyejukkan ya buat diri saya, buat hati saya. Mbak, 300 murid itu bagaimana mengatur? Bagaimana mengatur waktu yang juga sudah sibuk? Saya dibantu oleh beberapa guru. Hanya kursus ya atau sekolahan kursus bahasa Inggris. Iya, jadi awalnya sebenarnya saya memulai kursus bahasa Inggris dari rumah Pak, hanya dengan 5 orang murid. Tapi dari mulut ke mulut kemudian bertambah sehingga rumah saya penuh nih, udah 50 murid dan saya tidak mampu lagi untuk mengajar sendirian.
Maka saya hire guru yang mau mengajar, mulai dengan 2 orang, 3 orang, sampai akhirnya terakhir saya punya 6 orang guru yang magang. Mbak, itu kan membutuhkan energi yang tinggi ya, apalagi ngurusin orang. Ini kan ngurusin orang. Yang anak-anak tadi, yang anak-anak kursus itu kan Mbak Agnes, bagaimana caranya, kiatnya untuk bisa tetap eksis di kegiatan ini? Kalau sekarang kan sudah tidak. Iya, tapi yang waktu yang dulu itu kan 300 orang. Kalau dulu akhirnya menjadi profesi ya. Kalau dulu kan sebagai profesi karena memang membuka kursus bahasa Inggris itu sebagai usaha kan. Sebagai usaha. Jadi tentunya ya dengan komitmen. Tapi saya merasa tidak kesulitan ya. Mereka kan pagi sekolah di sekolah biasa. Jadi kalau pagi kita terimanya murid-murid play school. Yang 2 tahun sampai dengan 4 tahun yang sebelum mereka ke TK. Itu pagi-pagi kan hanya memerlukan waktu 3 jam ya, 3 jam. Kemudian sore mulai lagi jam 2 sampai dengan jam 7 malam. Jadi saya pun punya waktu yang sangat leluasa untuk juga mengurus anak-anak saya dan rumah tangga. Mbak, tapi kan tetap saja itu ada pembentukan karakter ya. Iya. Pembentukan karakter itu kan juga tidak mudah. Justru sebenarnya yang lebih kita tekankan di dalam kursus itu, saya juga pembentukan karakter itu yang menjadi ciri utama dari kegiatan kita. Jadi bukan semata-mata materi atau ilmu pengetahuan, tetapi juga harus dibarengi dengan sikap dan tingkah laku. Nah itu kita juga, saya selalu mendorong guru-guru itu bahwa bukan cuma hanya mengajar saja, tetapi juga membimbing anak-anak itu untuk menjadi manusia, anak-anak yang lebih baik. Dan itu ya alhamdulillah puji Tuhan kita jalankan dengan baik sih. Mbak, itu kan kaitannya dengan mendidik anak-anak ya. Itu kan kecintaan, menyalurkan cinta, lalu dikaitkan dengan tanaman juga karena cinta. Ya. Faktor apa yang kemudian mencintai tanaman kalau dibilang total? Menurut saya sih itu bagian dari iman ya. Bagian dari iman, karena buat saya itu makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk kita. Pada saat kita menyadari kita adalah satu bagian dari universe ini atau bumi kita, dan tanaman, makhluk hidup juga menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah saya kalau bicara kayak gini jadi agak-agak terharu ya, karena buat saya itu betul-betul kalau kita mengimani hidup kita, maka semuanya itu ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cinta. Bapak kan suka bilang, kamu tuh kalau melakukan apa-apa selalu ya komitmennya ini banget gitu kan, selalu dengan komitmen tinggi. Ya memang kita harus Pak suami kan, jadi mendorongnya seperti itu ya. Jadi harus iya, total. Dan kita kalau mau sukses ya, menurut saya sukses di suatu bidang itu artinya kan kita memerlukan ketekunan, keyakinan, kemudian juga komitmen. Jadi pada saat kita tekun, komitmen, kemudian mau belajar, niscaya ini saya yakin bahwa sukses itu akan bisa diraih. Oke, Mbak, tadi kan sudah begitu banyak tanaman. Sekarang kita mulai ngomongin soal anggur. Ini kan secara pertanian, anggur di Indonesia kan belum lama juga. Iya. Lalu anggur itu buahnya impor, bibitnya impor gitu ya. Menurut Mbak Agnes yang paling menarik dari anggur itu apa? Saya sebenarnya dari dulu tuh sudah cinta anggur. Maka dari itu pohon yang di depan itu sudah ada sejak 15 tahun yang lalu. Tapi saya beli dari tukang tanaman dan tidak ngerti anggur seperti apa. Nah, ya udah tumbuh sampai sekarang tumbuh. Jadi sebelum saya sambung dengan varian impor ini kan sepanjang sini ya, sampai di sini itu daunnya itu sangat lebat dan berbuah juga, tapi buahnya itu asam. Nah, beberapa bulan yang lalu saya tanpa sengaja itu lihat di Instagram sebenarnya awalnya. Kok ada yang memposting buah-buah anggur di sini ya di Indonesia dengan buah anggur varian impor. Nah, ini kan menarik sekali, ini yang betul-betul sedang saya cari. Mbak, terkait dengan anggur yang impor tadi, ini Mbak Agnes mohon dijelaskan ini misalnya ini anggur apa yang sudah hidup subur, ini anggur apa, silakan Mbak Agnes.
Ya, jadi awalnya saya membeli hanya dari satu bibit ya, satu bibit itu pun juga kurang bagus. Nah, kemudian saya beli beberapa bibit lagi online, sambil mulai belajar juga buka YouTube sebanyak-banyaknya tuh. Ada kan di situ banyak siapa penjual bibit juga, kemudian cara merawat pohon anggur. Nah, terus saya beli entres juga dulu tuh online, beli entres. Saya belajar juga cara menggrafting seperti ini ya hasilnya. Ini saya kasih tag ya, saya begitu hafal. Ini ada entres, kemudian ada Sugra 12, kemudian ini ada Dixon, ada lagi Taldun, dan ini Ninel. Nah, ini semua ini adalah hasil graftingan. Oh, graftingan. Graftingan. Jadi saya uji coba aja grafting. Rootstocknya saya ambil dari Bella yang sudah lama. Jadi dari situ dipotong dahan-dahannya, kemudian saya sambung dengan entres. Nah, jadi mulai dari TK ya? Dalam ilmu anggur mulai ya? dari TK. Dan betul-betul saya belajar otodidak. Saya ikutin dari bagaimana cara menggrafting itu, mungkin saya buka semua yang ada cara menggrafting di YouTube. Jadi saya buka, setelah saya yakin, nah saya coba, tapi juga ada insiden ya, waktu itu jempol saya kepotong. Itu kenalan? Waktu pertama kali ya. Iya, Tapi sekarang sudah lumayan cukup ahli dalam sudah menjadi guru? Belum. Kalau gurunya ada lagi kan, Ibu Meta kan? Iya, itu sebenarnya juga karena banyak belajar kan? Iya, ya, kita semua belajar karena mungkin anggur impor di Indonesia ini kan juga baru ya. Saya sendiri juga baru 5 bulan. Tapi 5 bulan memang saya cukup intensif, dalam arti ya balik lagi, kalau kita berkomitmen ya mudah-mudahan kita berhasil. Saya tidak muluk-muluk untuk skala kebun atau menjual atau enggak. Saya cuman kepengen bahwa saya bisa memetik buah anggur di kebunnya sendiri atau di halaman rumah sendiri. Itu saja mungkin udah cukup membahagiakan. Ini sudah panen berapa kali? Belum Pak, ini kan baru 5 bulan. Saya baru mau pembuahan untuk beberapa pohon ya, yang katanya teman-teman, oh ini udah siap dibuahin, yang ini udah siap dibuahin, tapi karena kita menjelang musim hujan, nah saya pikir sabar deh menunggu sampai tahun depan lewat gitu ya, mungkin bulan Maret atau April, supaya pohonnya juga cukup kuat untuk bisa dibuahkan. Terkait dengan belajar Mbak Agnes, ini kan metanya seperti ini ada kulit telur itu kan sampah, sebenarnya itu sampah juga, itu apa fungsinya? Iya, Pak, kalau saya sebenarnya sudah membuat pemilahan sampah juga di rumah ini. Jadi sudah sejak lama memang saya memisahkan antara sampah organik dengan yang anorganik. Untuk yang organik itu tidak ada yang keluar, jadi semua saya olah. Misalnya kulit telur, kulit buah, kemudian kulit sayuran bekas dan lain-lain. Jadi semua kita olah, baik untuk kompos maupun untuk ekoenzim dan POC. Nah, ini telur kan kita makan telur setiap hari. Ada 3 orang di sini, berarti ada 6 ya. Nah, saya kumpulkan dua-dua. Saya kumpulkan kulit telurnya, kemudian seperti ini untuk pupuk juga ya, karena telur itu mengandung kalsium tinggi. Nah, kulit telur mengandung kalsium tinggi. Saya menggunakan 2 macam cara. Yang satu dengan hanya meremukkan seperti ini, kemudian ditabur. Nah, ini juga ada fungsi lain. Jadi binatang-binatang seperti siput ataupun untuk menghalau supaya dia tidak mengganggu media tanam kita. Karena siput kan bekicot? Ya, bekicot. Oh, bekicot ya. Karena snail ya. Karena ini tajam kan, karena tajam, sehingga binatang-binatang yang mau masuk ke media tanam ataupun ke sini terhalang oleh ini. Tapi sebagian saya blender, saya oven dulu. Blendernya blender biasa itu? Iya, blender biasa sehingga menjadi powder kan, jadi pupuk. Nah, itu untuk campuran dari pupuk. Jadi kita taburkan atau kita kocor ya. Terutama sangat berguna untuk pembuahan, karena kan untuk pembuahan menggunakan atau membutuhkan kalsium yang tinggi. Nah, saya pakai juga untuk buah serikaya, jeruk. Ini kan ilmu kedokteran, tidak hanya ilmu ini Mbak, tidak hanya ilmu tumbuh-tumbuhan. Backgroundnya Mbak Agnes Saya dari sastra. Oh, dari sastra, aneh ya. Kan selama kita mau belajar, maka ilmu itu bisa dikejar, Pak.
Nah ini kan kebun anggur sudah ini terlalu subur enggak Mbak? Enggak sih, biasa aja ya. Ini usianya sekitar 5 bulan dulu ya pas pertama kali saya mulai. Ini udah tersiernya udah ya, makanya teman-teman ini kan sudah coklat ya seperti ini, sudah siap untuk dibuahkan, sudah ini. Tapi saya masih belum buahkan. Oh ini kan kalau dihitung pohon ada sudah berapa ratus pohon Mbak dari ujung sampai ujung sana kiri? Maksudnya anggur? Enggak lah, nggak ratus Pak, paling cuma berapa puluh. Berapa puluh dari berapa jenis? Iya, saya biasanya cuma 1-2 aja sih yang per jenis ya. Dan sekarang stop sih, udahlah cukup untuk merawat ini dulu sampai betul-betul bisa berbuah. Tidak terpikir misalnya yang di Garut sana? Terpikir. Sekarang yang di Garut itu kan lebih banyak ke sayuran dan buah-buahan yang lainnya. Ada alpukat, ada nangka, ada durian, ada sirsak, ada raspberry, ada markisa, ada apa lagi ya sampai lupa. Ada pisang, berbagai jenis pisang, ada sukun. Mungkin nanti saya kalau sudah bisa membuktikan ini berbuah, maka saya akan mengajarkan juga karyawan saya yang ada di kebun itu untuk menanam anggur. Karyawannya berapa Mbak? Nggak banyak kok, cuma 3. 3 itu sudah cukup banyak untuk mengurus kebun kan? Cukup sih selama ini ya, karena memang kita kan tidak berkegiatan usaha untuk dijual ya. Saya lebih kepada hobi, kebetulan kita ada lokasi di sana, jadi setiap minggu mengirim bahan-bahan makanan untuk bisa kita konsumsi di Jakarta. Iya. Itu aja udah lebih dari cukup. Nah, sebenarnya ada kelebihan dari sayur yang kita kirim juga ke Tasikmalaya. Kan Garut sama Tasik itu dekat dan mereka tuh meminta, mau dong sayurnya organik, ya sudah kita kirim juga per minggu itu ada berapa pack gitu. Dan itu mahal loh Mbak. Enggak sih, kita jual murah aja. Mobil gitu kan banyak juga. Kita jual murah aja. Pokoknya yang penting cukup untuk membiayai gajinya mereka. Itu pun juga nggak cukup sih. Suka masih kita subsidi. Tapi intinya kan karena memang inti awalnya adalah saya bukan ingin mengambil keuntungan, tetapi ingin berbagi ya. Lebih kepada sharing, berbagi. Jadi kalau kita punya makanan, kita berbagi dengan orang lain, kita ingin hidup sehat ya, kalau orang lain juga bisa menikmati hidup sehat dari yang kita miliki juga ya, puji Tuhan. Kalau anggur saya masih ini Pak, masih belajar dari para suhu, teman-teman kita yang ada di komunitas anggur Jakarta lah, kita belajar dari situ. Iya, tapi belajarnya karena langsung praktek lebih cepat ya? Iya, ada ini kan, ada error, learning by doing kan, learning by doing. Analisa sendiri, experience sendiri. Nah ini dari ranting-ranting pohon bela yang lama Pak. Saya ini aja, saya tanam untuk nanti kita sambung dengan varian. Kalau ada bawah ya? Ya, ini untuk bawahnya kita akan sambung dengan yang entres dari varian impor. Nah saya mulainya awalnya dari situ, makanya sebenarnya irit sih, saya tidak banyak membeli bibit, tapi saya sambung sendiri dan entresnya kita minta dari kawan-kawan. Mbak, terkait dengan upaya untuk ini nih Mbak, untuk mandiri pangan, terutama juga di bidang buah-buahan gitu. Karena tadi Mbak Agnes sudah mengatakan senang dengan tanaman, dengan buah-buahan. Kapan kita akan mandiri buah-buahan? Tidak impor gitu. Ya itu kan mimpi kita, cita-cita, dan saya juga sangat berharap sekali ya. Tapi ini kan melibatkan pemerintah tentunya. Dalam hal ini adalah peran utama yang harus diambil adalah dari pemerintah sendiri sebagai pemangku kebijakan. Kebijakan, aturan. Menurut saya sih kalau warga negara, rakyat kita itu ini kok yang basisnya memang senang berkebun, bertani, tinggal itu kan diarahkan oleh pemerintah melalui kebijakan. Kalau saja kan lahan misalnya untuk lahan perkebunan ini kita harus lahan yang besar, nggak bisa lahan-lahan yang kecil kalau kita mau berdaulat secara pangan ya. Kita mau punya kebun buah-buahan seperti yang ada di luar negeri ya, tentu kan membutuhkan lahan yang sangat luas. Ini yang memungkinkan untuk bisa memberikan ini adalah pemerintah, kecuali investor. Kalau investor itu kan investor mengharapkan investor yang tertarik di bidang
pangan ya tentu nggak banyak juga gitu. Kebanyakan kan investor itu mau yang duitnya cepat balik gitu kan. Misalnya tambang, pertambangan itu lebih menggiurkan daripada pertanian karena pertanian ini betul-betul mengandalkan alam, sumber daya manusia. Nah ini kan resikonya cukup tinggi gitu karena kalau alam itu kan tidak pernah bisa ditebak ya. Tapi kalau kita punya kemauan ya awalnya itu dari pemerintah sendiri yang berkomitmen, maka untuk keberhasilan itu tentu bisa kita jangkau. Tapi kalau pemerintahnya sendiri hanya mengandalkan warga atau mengandalkan pengusaha untuk melakukan itu, maka menurut saya akan sulit untuk tercapai. Dan itu kan terkait juga dengan SDM ya. SDM pertanian dalam hal ini adalah keilmuannya. Ya. Kita sudah cukup belum sih? Kalau menurut saya itu bukan hal yang sulit ya. Kalaupun misalnya dianggap belum cukup, kan sekarang ini kita bisa belajar dengan adanya teknologi. Kalau kita ada kemauan, kemudian kita ada uang juga, bisa mendatangkan para ahli lah kalau memang harus didatangkan ya. Tapi kalau menurut saya orang Indonesia sendiri tuh punya passion ya, punya passion. Contohnya menanam tanaman hias yang sampai bisa jadi juara, kemudian harganya sampai ratusan juta, kemudian juga lagi seneng anggur, seneng buatin, seneng apa gitu. Jadi sebenarnya animo itu sendiri ada, kemauan atau ketertarikan daripada masyarakat itu ada, tinggal pengarahannya aja mau kemana. Kalau SDM ya kan kita sendiri nih yang ada di komunitas anggur Jakarta, saya rasa dulu mereka belajarnya juga otodidak semua kan. Tidak ada ilmu khusus yang didatangkan dari luar negeri untuk mengajari orang Indonesia menanam anggur, rasanya kan tidak begitu juga. Jadi yang penting adalah bagaimana stakeholders itu bisa berkumpul ya untuk merumuskan targetnya apa. Kita kan mau berdaulat secara pangan supaya ketahanan pangan kita juga terjaga lah, duduklah bersama Kementerian Pertanian, kemudian orang-orang yang terlibat, para pengusaha untuk merumuskan berbagai hal sehingga target itu bisa tercapai. Tapi kalau hanya berdiri sendiri-sendiri ya susah kita mau menyamai Cina, susah kita mau menyamai Thailand atau Taiwan atau Jepang yang walaupun tidak banyak ya pertanian di Jepang itu, tapi begitu mereka masuk ke satu bidang itu excellent. Misalnya kayak anggur Kyoho atau itu kan benar-benar harga jualnya itu tinggi, yang bisa memberikan value added kan kepada petaninya. Nah di kita kan masih belum gitu, kalaupun sekarang yang punya kebun alpukat gitu ya lebih mengharapkan kepada para investor. Karena kalau kita berharap kepada pertanian yang kecil-kecil, artinya nanti hasilnya juga tidak seragam. Nah, kemudian dijualnya juga dengan harga yang berbeda dan pasar yang berbeda. Jadi kalau kita berharap ekspor atau berharap, jangan bicara ekspor dulu deh, kita tidak perlu impor tetapi bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Ya itu kan jumlahnya besar sekali karena apa, rakyat kita banyak. Tapi yang menjadi kendala kan ketika banyak orang yang sudah mencoba panen raya gitu kan harganya menjadi anjlok. Nah, Mbak Agnes kan itulah pentingnya regulasi dari pemerintah. Sama aja kan di kasus beras, Pak. Iya kan di kasus beras, gabah. Itu kan penentuan harga itu gunanya ada bulog sebenarnya. Dan ya, dia harus beli ya. Dia harus beli dari petani kan? Dia harus membeli dan harus menampung ya, harus menampung. Jadi kalau sekarang misalnya, hai rakyat tanamlah beras, padi sebanyak mungkin supaya kita tidak impor lagi dari Vietnam. Ya harus ada kebijakan yang mendukung pada saat panen raya, ya jangan dibiarkan petani menderita tiba-tiba harga anjlok karena ada masuk dari impor gitu kan. Sama lah di gula. Nah, tentang jeruknya yang kita juga impor. Ya kan? Ini kan Mbak Agnes punya jeruk nih. Berapa banyak lumayan jeruknya? Ini berbuah terus, jadi kita tuh ini maksudnya dia nggak pernah berhenti berbuah walaupun nggak banyak ya. Nah ini jenis apa nih Mbak? Ini beda? Ini Jack Sapot. Oh. Ini Jack Sapot. Warna buahnya nanti? Warna buahnya kalau nggak salah hitam ya. Hitam ya? Kalau tidak salah. Jadi tadi lanjut Pak, untuk bicara tentang bagaimana supaya kita tidak bisa berdaulat ya. Nah pemerintah kan sebagai pemangku kebijakan, contoh misalnya kalau kita mau memajukan jeruk dari
Medan misalnya, dari Sumatera Utara. Ya artinya harus diatur bagaimana mengurangi jumlah kuota impornya sehingga pada saat panen raya jeruk itu bisa terserap ke lokal dan tidak harus bersaing harga. Enggak kayak yang di Pontianak kemarin ya dibuang-buang ya. Dibuang-buang, sama tomat juga Pak di Garut ya pernah panen tomat yang sampai hasilnya itu dibuang ke jalan. Kita miris melihatnya dan juga tentunya prihatin gitu. Kalau sekarang tomat hanya dihargai 100 perak waktu itu, bayangkan Mas, 100 perak per kilo. Saya sebagai petani juga mau menanam, beli benihnya saja berapa, merawatnya selama tomat itu lama kan, cukup lama 3 bulan. Selama beberapa bulan, kemudian juga kalau hasilnya tidak mencukupi atau tidak bisa mengganti daripada semua biaya tersebut ya menderitalah petani. Tapi kita sudah berhasil di duren loh sebenarnya. Kalau menurut saya kan dulu kita impor duren dari Thailand ya, begitu banyak dan mahal sekali. Tapi setelah ada kebijakan dari pemerintah untuk stop, tidak boleh mengimpor lagi duren, kemudian dikembangkanlah perkebunan-perkebunan durian yang ada di seluruh Nusantara ini, dan kita sekarang menikmati hasilnya karena duren montong sudah bisa kita nikmatin di mana-mana ya. Di Jakarta kita bisa beli duren montong yang kebunnya ada di Bali, kemudian kebunnya ada di Palu, kebunnya ada di Manado. Nah ini kan yang di kebunnya Mbak Anggrus berapa pohon? Saya kira-kira ada mungkin 20 pohon ya, 20 pohon, tapi yang berbuah kan masih beberapa. Dan itu luar biasa ya, saya cukup puas dengan itu hasil. Sudah dijual atau masih bagi-bagi? Apa kita nikmatin aja karena untuk skala jual itu kan nggak cukup. Kalau setiap panen hanya 80 butir ya, bagaimana mau menjual, kita bagi-bagi family, bagi teman, kita makan sendiri aja udah habis. Apalagi saya penggemar durian. Penggemar durian.